Hai, oke kembali lagi bersama saya Pak Ompong dalam Cita-Cita, cerita kita, cerita cinta. Oke, pada hari ini kita alhamdulillah sudah kedatangan tamu yang biasa aja. Oke, yang luar biasa tentunya. Sekarang kita dihadiri oleh alumni yang kemarin katanya banyak yang request. Tolong dong alumni 2019-nya. Nih ada kita nemu satu alhamdulillah. Kemarin saya gosok ale-ale ya, ternyata keluar alumni 2019 Taruna Ganesha. Siapa yang tidak kenal dengan Pratama Putri? Asik. Mantan Gus Nadi. Salah nyebut, aduh. Oke, nanti tolong disensor ya itu yang Gus Nadinya. Oke. Oke. Dan satu lagi kita kedatangan tamu istimewa. Pokoknya harus mewah pokoknya ya. Staf bagian keuangan Taruna Ganesha dari mulai 2022. Iya, pokoknya yang pernah ada gejala keuangan dari 2022 mungkin sudah tidak asing lagi dengan wajahnya. Oke, silahkan ibu-ibu ece-ece memperkenalkan diri, siapa aja ini teh. Halo, perkenalkan nama aku Rani. Enyong. Hai, nama saya Hizkia Fatul Jana. Oke, yang satunya Rani, yang itu Hizkia, kita akan tanya-tanya nih. Ya, pertama mungkin ke alumni dulu aja ya, Yang sekarang ternyata bajunya sudah sama loh. Bagi kelasnya Rani yang dulu pernah sekelas dengan Bapak di Mapel Seni Budaya, sekarang kita bajunya sudah sama, namun jalannya berbeda aja. Baik, Ece Rani lulus 2019 dari SMK Taruna Ganesha sampai dengan sekarang 2024, berarti sudah 5 tahun kurang lebih, nggak kurang, nggak lebih, nggak dikurang-kurang, nggak dilebihin. Udah ngapain aja tuh sama Gus Nadi? Salah, kegiatannya, maksudnya ngapain aja kesehariannya? Sorry ya. Oke. Aib. Oke, siap. Udah, pokoknya lulus 2019 itu sempat kerja, sempat kuliah juga, tapi ya belum lulus sampai sekarang. Oke, kerjanya di apa tuh kerjanya? Banyak. Oke, dari pertama kerja apa dulu? Pertama lulus langsung kerja di Alexa. Alumni TG yang sekarang masih di Alexa. Lihat wajahnya. Buronan apa punya hutang apa tidak? Coba dicirian. Selanjutnya setelah di Alexa di mana? Di Alexa, terus pernah di Jakarta. Di Jakarta, orang-orang Jakarta pernah lihat ini. Kerja apa di Jakarta? Kerja apa? Di bagian keuangan. Keuangan. Yang merasa punya problem keuangan di Jakarta, lihat wajahnya ya. Setelah itu. Terus di online shop. Online shop bagian apa tuh? Yang dikirim. Produksi. Oh, kirain yang dikirim. Oke, selanjutnya. Produksi. Terus di BCA pernah jadi. Di BCA? Yang pembukaan rekening online. Oh, sebetulnya bakso Cawang. Ada di Cicaratan bakso Cawang BCA. Enak tuh. Enak. Kenapa nggak pernah ngasih tahu? Tapi mahal. Oke, lanjut. lanjut. Terus setelah BCA terus udah kuliah ke sini. Oh, kuliah di mana? Indonesia Mencari Bakat. Ya. Tidak perlu disebut ya. Oke. Kuliah sampai semester berapa? Baru sampai 4. Baru 4. Oke, kita lanjut. Ya, itulah mungkin dari 2019 sampai sekarang kegiatannya Ece Rani. Selanjutnya kita akan berpindah ke yang sebelah, entah sebelah mana ya di sana. Inilah dia Ibu Hizkia, atau yang kita sering sebut dengan Ibu Kaya. Ya, beliau bekerja di SMK Taruna Ganesha sudah mulai dari 2021 gitu. 2022 bulan Maret kalau nggak salah. Bagi mungkin yang 2022 sudah ada Taruna Ganesha, pernah lihat Ibu Kia, kita tanya nih, selama di Taruna Ganesha tuh apa aja sih yang dirasakan? Ada pahitnya kah, ada manisnya kah, atau serasa apa hidup di SMK Taruna Ganesha dari pagi sampai sore? Yang pertama seru. Oke. Apa serunya teh? Rekan kerjanya. Oke.
Kayak kekeluargaannya staff gitu kan, apalagi emang sering ketemu sama staff kan dari Senin sampai Sabtu gitu. Senin sampai Jumat sampai sore gitu. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu itu di sekolah. Jadi lebih dapat aja feel kekeluargaannya gitu bareng mereka. Kalau ya namanya kerja ya pasti ada kadang capek, jenuh, melakukan rutinitas yang kayak gitu-gitu aja setiap harinya gitu. Hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, bahkan tahun per tahun gitu. Ya, seperti itulah. Hal-hal ada enggak sih saat kerja di Taruna Ganesha hal-hal yang membuat bad mood gitu, membuat hati ini sedikit teriris, ada enggak mungkin dari siswa ataupun dari keadaannya seperti apa? Kalau dari siswa adalah gitu. Gimana tuh ceritanya? Siapa tahu nanti kita cari siswanya. Kadang ada beberapa siswa yang memang tidak bisa mengontrol omongannya. Mungkin memang karena sayanya gitu kan, pertama mereka menganggap ya umurnya nggak beda jauh lah gitu. Jadi dari tata bahasanya menyamakan dengan teman mereka gitu. Kadang nggak bisa disaring dari omongannya. Tuh, lain kali yang mau ngomongnya jangan lupa bawa saringan. Oke. Nanti kalau ngomong pakai saringan yang ini cocok nih. Hai Bu Kia, nah kayak gitu nanti. Bisa disaring tuh. Boleh. Oke, untuk Ece Rani asik. Dia mah nggak mau bilang Ece apa. Aku mah pengen bilangnya Teteh asik. Iya tuh Teteh. Menigaya sih Kita Teteh. masih muda. Iya, pengennya bilang Teteh ya. Oke, Teteh. Apa? Untuk informasi ya, Rani ini ternyata memang sudah gabung kembali di SMK Taruna Ganesha dari mulai entah tahun kapan jual ayak begitu ya. Oke, selama masuk kembali apa sih bedanya saat dulu menjadi siswa, nah sekarang sudah menjadi bagian dari manajemen SMK Taruna Ganesha? Perbedaannya sangat signifikan. Kalau dulu ke sekolah karena niatnya belajar, untuk dapat ijazah, dapat nilai kan. Kalau sekarang niatnya buat kerja, buat apa? Buat dapat Cari uang. Iya bener, buat cari uang kan beda. Terus kalau dulu pas sekolah sering bantu-bantu kegiatan, emang kegiatan staff gitu ya. Waktu itu sempat ikut bantu kegiatan akreditasi, bantu sedikit. Tapi kemarin baru masuk udah terjun mengikuti kegiatan akreditasi langsung ya, baru masuk. Gitu. Mantap dong. Mantap. Kalau dulu waktu sekolah ya nggak pakai blush on ya. Enggak ada halis. Enggak ada tacap enggak. Pokoknya mah mau kusam, mau hidung, mau genek. No penting ayak Iya tuh. datang. Kalau sekarang kalau pramuka itu ribet kalau dandan. Oke. Kasih garis bawah apa namanya di garis itu? Pramuka katanya. Nyalahin pramuka katanya ribet ya. Oke. Pokoknya yang antek-antek pramuka semua boleh diserang ya akun IG-nya. Nanti kita simpan akun IG-nya. Boleh diserang silakan. Waktu dan tempat kita persilahkan buat netizen ya. Astagfirullah, salah paham. Oh, salah paham. Oke. Terus. Apa lagi? Udah gitu aja bedanya. Ya, bedanya. Oke. Ya, bedanya kalau dulu mah kan ke guru-guru kayak ya Salim, sungkem, maksudnya, sekarang nendang gitu. maksudnya kita udah jadi rekan kerja gitu, bukan guru, jadi kayak ada rasa canggungnya gitu. Oh, canggung. Kalau dulu berarti dulu enggak. Ih, beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Susah dijelasin pokoknya. Oh, susah. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang sedikit ke ranah pribadi ya, karena memang komentarnya seperti itu ini teh. Gimana nih di usia yang sekarang, apakah sudah ada tambatan hati apa belum dia di antara keduanya? Soalnya banyak yang request ya di komentar, tolong dong alumninya yang masih single. Ini masih single. Ya. Alumni saya bukan Alumni. Boleh. Nanti yang bukan alumni kalau masih single kita simpen ya di kolom komentar itunya. Di caption IG-nya. Bisa di DM ya bisa. Oke. Teteh Rani dulu aja. Gimana? Sudah ada tambatan hati belum sampai sekarang? Asik.
yang merasa di PHP-in? Soalnya Yang garis bawahi gak ada kan? nggak ada katanya. Belum ada tapi Oh. Baru beberapa menit sudah direvisi ya. Beberapa menit loh sudah direvisi. kalau nggak ada mah takut bener seterusnya. Oh, tapi belum ada. Tapi yang ngajak ke kafe tiap pekan masih ada. Oke, yang suka ngajak ke kafe tiap pekan ke Teteh Rani ya, tolong di tag katanya. Temen aku ya, nanti aku tag Oh, ya. teman. Tolong ya cuma dianggap teman. Siap. Ingat kata tukang parkir ya, ayo mundur. Oh. Jadi gimana? Oke, sekarang ke Bukya. Iya, Pak Wilda. Sudah ada apa belum? Ngeke nih hari. Sok coba. Udah disebutin ya, udah nggak usah nanya Pak Wilda. Oke. Gimana sekarang perjalanan hubungannya? Apa mau diceritakan? Kalau bisa ceritakan aja lah. Nggak usah. Nggak usah gimana? Panjang. Oh, panjang. Ya. Oke, sekarang sudah sampai yang mana perjalanannya? Sampai situ aja. Lebih panjang. Lebih panjang. Untuk for information, jadi ini tuh yang dua-dua teh sedang menunggu ya. Ya, Menunggu tanggal lahir, Lahir kembali dong. menunggu hari H, tapi belum kunjung tiba. Didoakan ya. Tolong didoakan ya. Tapi kalau untuk Ece Rani masih membuka peluang ya. Bagi yang berminat silahkan nanti bisa langsung di DM aja. Kriterianya ini kalau yang Panas ya. Oh, panas. Boleh nanti spesifikasinya disebutkan ya. Ya kita ini mah biro jodoh lah. Iya, bisa lah. Sambil. Boleh lah, boleh. Pokoknya untuk tentara boleh lah ya, mendekat polisi ya. Kan kata Bapak kalau tentara biasanya sama perawat sama Iya. bidan. Oh, oke. Nanti aku yang harus mundur itu. Siap. Jadi bagi para tentara yang ingin keluar dari zona nyaman ya, yang ingin keluar dari zona bidan dan zona perawat, boleh bisa ke staf SMK Taruna Ganesha. Ya, insya Allah kalau staf Taruna Ganesha mah bisa segala rupa ya. Multi talentan pokoknya mah apapun problem permasalahannya nanti bisa diselesaikan ya. Oke. Dan ada request katanya tadi ya di belakang layar dari Ece Kia, katanya apa sih yang dirasakan laki-laki kalau sudah berhubungan? Maaf memiliki hubungan. sorry. Memiliki hubungan. Ambigu. Sorry. Memiliki hubungan ikatan. Aduh. Nah, kalau yang berhubungan aku nggak ngomong ya. Pak Wilda. Kalau sudah memiliki hubungan maksudnya itu apa sih yang dipikirkannya sehingga mereka tuh sangat lama untuk memutuskan, atau sebagian sih nggak semua, ke jenjang yang lebih serius. Jadi nih dari sudut pandang seorang laki-laki, ini perspektif saya aja ya. Karena kalau perspektif Kak Seto jauh ya. Jadi ngundang dulu Kak Setonya mahal ya. Mahal, betul. Jadi perspektif saya aja. Biasanya kalau perempuan hari H atau hari paling serius yang mereka inginkan, asik, yang mereka pikirkan pasti apa? Pelaminannya. Utama tuh yang dipikirkan make upnya harus di mana? MUA-nya harus di mana? Pokoknya dekornya harus gimana, cateringnya harus gimana. Kalau laki-laki yang dipikirin pasti pertamanya mas kawinnya harus apa. Mending kalau si ceweknya memudahkan. Oke lah mas kawin kita mudahkan. Sekian gram kalau emas, apapun kalau di luar emas yang memudahkan itu bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi ada lagi yang mereka pikirkan, apalagi kalau laki-laki yang memiliki keluarga, adik atau kakaknya punya gitu. Pasti mereka memikirkan ke atas, memikirkan ke bawah. Kalau saya nikah, kakak saya berpengaruh apa enggak? Berat lagi kalau dia punya kakak, terus kakaknya belum nikah. Lebih berat kalau ternyata dia punya adik, adiknya masih sekolah, tapi ibu bapaknya sudah nggak produktif. Ya itu yang dia pikirkan. Belum dari hari H kesananya. Sebelum hari H aja dia udah mikirin. Oke, dekor 24 juta, dengan gedung, catering bisa masuk 30 juta, mas kawin 20 juta, sekarang baru ada duit 25.000. Nah itu yang dipikirkan. Benar. Akhirnya ikut pinjol sieun beuki kalilit,
nginjem kabang borahkeuneun atau tidak ada gadean. Akhirnya yang dia pikirkan tuh seperti itu. Padahal bisa aja ambil jalur simpel gitu. Ya udah kita selamatkan aja lah ke KUA. Oke, tapi keluarga di belakang mereka itu yang jadi beban. Nggak semua keluarga nerima acara sepenting itu dilakukan dengan sesederhana itu. Ada sebagian keluarga yang sudah paham, sudah mengerti. Oke lah, yang penting selamat dulu, yang penting kalian bahagia dulu. Undangan segala macam bisa di-share lewat apapun itu. Kita ngundang dekat-dekat dulu. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang membebankan. Oke, kamu mau nikahin anak saya, yang penting mas kawinnya ini. Syaratnya ini, syaratnya itu. Akhirnya itu yang menjadi beban terbesar bagi seorang laki-laki. Dan satu lagi, jika laki-laki yang sudah memiliki jiwa visioner, berpikirnya panjang ke depan, dia akan berpikir, saya sudah mampu untuk membimbing si wanita ini sampai lebih baik atau tidak. Kalau dia masih berpikir saya masih harus banyak belajar, maka dia akan belajar dulu. Karena apa? Biasanya, ya meskipun nggak semua sama, perilaku seorang istri itu tergantung perilaku suaminya. Biasanya seperti itu. Jadi ada istri yang lemah lembut, perhatian, nurut, itu seketika berubah saat digabungkan atau menikah dengan pria yang kasar. Begitupun sebaliknya, ada yang justru malah ada yang laki-laki memang penurut, tapi jadi kasar karena memang dikasari oleh istrinya. Jadi ada yang seperti itu juga. Tapi biasanya si orang laki-laki itu jiwanya lebih kuat, jiwa ngaturnya lebih kuat, dan istri lebih gampang terpengaruh. Maka biasanya dia berpikir ke situ, aku sudah bisa nggak nih mengarahkan si wanita ini ke arah yang lebih baik, atau minimal sama-sama mau menujulah ke arah yang lebih baik, kayak gitu ya. Kecuali kalau memang laki-lakinya nggak ada niatan sama sekali. Tapi memang laki-laki sekarang nggak tahu sih yang dirasakan yang lainnya, tapi kalau yang saya rasakan itu, kalau ada pertanyaan kapan sih mau nikahin, sebagian ada yang menganggapnya motivasi, tapi sebagian ada yang menganggapnya juga sebagai ketidakpercayaan. Jadi semakin banyak ditekan, dia semakin malas, semakin menjauh, semakin nggak mau untuk meneruskan. Jadi dianggap hubungan dia itu cuma sekedar main-main doang. Ada laki-laki yang ya udah, aku mau hubungan dengan kamu, mau menjalin konsisten dengan kamu tuh ya karena aku memang ada visi, ada misi untuk menikahin kamu. Ada yang seperti itu. Jadi saat dia ditanya, kamu mau nikahin aku nggak? Kapan atau kita nikah? Nah, dia tuh semakin ilfil saat ditanya seperti itu. Kayak gitu. Dan apalagi kalau ditanya, kamu sayang aku nggak? Ada itu, selesai di situ. Kamu tuh sayang aku nggak sih? Nggak ada. Jadi kadang laki-laki dia jarang banget bilang aku sayang, tapi dia bawain makanan tanpa disuruh. Jarang banget dia aku tuh cinta nggak? Aku tuh cinta kok sama kamu. Jarang banget bilang kayak gitu. Tapi setiap kali ada kebutuhan nggak perlu disuruh, dia ada. Minimal ya kalau antar pergi ya, antar jemput ya, nggak perlu disuruh ada. Kayak gitu ya, tolong. Jadi itu teh long language-nya ya beberapa laki. Oh diganti sekarang. Oh udah diganti ya. Oke, berarti mereka masih konsen ya, tidak melamun ya. Kumaha we alasan malah. Nah kayak gitu sebagian para lelaki. Tapi ada juga yang memang ke arah dia teh beberapa kali nanya, kamu bahagia nggak bareng aku? Kamu seneng nggak bareng aku? Itu ciri-ciri laki-laki yang dia teh memiliki insecure dengan dirinya sendiri. Jadi ingin memastikan bahwa si pasangannya tuh bahagia nggak sama dia. Kalau pasangan yang sering nanya seperti itu, kamu bahagia nggak sama aku gitu? Sebenarnya selama memang dia nanyanya biasa aja, nggak terlalu sering, dia pasti memastikan. Tapi kalau keseringan banget, berarti orangnya nggak pedean. Orangnya tidak percaya diri banget. Saya dong. Oh jadi ibu yang sering nanya ya? Iya, nggak pedean banget. Jadi kalau si ceweknya yang nanya seperti itu ke seorang laki-laki, justru laki-laki merupakan suatu kebahagiaan kalau saya dan biasanya laki-laki yang lain. Kalau si ceweknya merasa masih kurang nih gitu untuk laki-lakinya dalam tanda kutip hubungan yang halal ya, itu biasanya si laki-lakinya tuh merasa terhormat. Oh berarti si dia tuh berusaha untuk seideal mungkin dengan aku kayak gitu. Tapi kalau sebaliknya nanya terus, kamu tuh bahagia enggak? Kamu tuh sayang aku enggak? Kamu tuh cintaku? Ya. Semakin banyak pertanyaan kayak gitu biasanya semakin ilfil biasanya. Kayak gitu. Semoga dia nggak kayak gitu ya. Semoga ya. Semoga nonton ya. Semoga nonton. Nggak ada, nanti sensor ya. Oke, nanti disensor ya. Termasuk kalau nonton boleh ya. Boleh ya.
Boleh. Boleh. Cara PDKT mah gimana, Wer? Iya. Contohnya gitu. Kalau mau pulang ya sudah standby di depan gerbang, siap kayak gitu ya. Ya. Karena ingat usia, asik. Sebenarnya nikah di usia apapun nggak masalah. Tidak, yang jadi problem itu saat kita memiliki orang tua. Orang tua kita semakin menua, sedangkan kita belum bisa memberikan cucu buat mereka, itu suatu beban yang sangat berat. Kenapa? Karena belum tentu saat kita nanti sudah punya anak, mereka masih kuat untuk menggendongnya. Kayak gitu. Bebannya seperti itu. Dan satu lagi, wanita itu dibatasi dengan masa subur. Jadi kalau terlalu, maaf ya, kalau terlalu dewasa, bahkan lebih daripada itu, dikhawatirkan saat dia nanti hamil di usia tua, anaknya masih muda, dianya udah tua. Jadi anaknya belum produktif, dianya udah kelewat tua. Masih butuh bimbingannya, masih butuh kasih sayang yang lebih. Sedangkan orang tuanya sudah nggak mampu karena sudah menua lah kayak gitu. Jadi kalau bisa ya mungkin di usia ideal ya 20 tahun. Ini mah perspektif aja ya, perspektif aja. Usia dia kalian lah segera menikah, segera punya momen. Kenapa? Biar nanti anak-anak kalian sudah mulai dewasa, kalian sudah bisa membiarkan mereka secara mandiri, mereka sudah produktif, sudah nggak perlu bimbingan atau biayain kalian lagi. Kayak gitu. Ini mah opsi ini mah kayak gitu. Opsi. Baik. Oke, bagi kalian yang berminat silahkan DM. Tolong, jualan. Oke. Itulah perbincangan kita, meskipun tidak lama dan enggak penting juga ya sebenarnya. Iya ya. Tidak berbobot. Tidak berbobot. Ada yang nanya, Pak Wildan di TG betah pisannya. Gajinya pasti gede. Betul sekali. Jadi gaji Pak Wildan itu makin sini makin gede ya. Terlihat Jadi ini teh ini kebanyakan gaji ya. Soalnya tulang jeung daging nama saeutik. Jadi lolobana gaji ya. Kalau beda. Ya kalau buat alumni 2019 pasti tahu perbedaannya. Dari Pak Wildan awal masuk sekarang Ya, jadi jauh. ini teh gaji ya. Kalau Sunda tuh gaji itu lemak ya. Jadi gede gajinya gede pisan. Amin. Masih ada yang dibicarakan? Bu Rani? Sudah cukup. Ternyata sudah cukup ya. Ya udahlah. Speechless ya sama Pokoknya kalau ada yang ditanyakan nanti bisa aja di kolom. Seperti biasa tulis di kolom komentar. Mau nanyain apa ke Bukia, ke Bu Rani, bebas apapun itu kita tampung dulu. Nanti kita akan undang mereka lagi. Kita akan tanyakan sesuai komentar yang ada di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Don't go anywhere, tetap di Cita-Cita. Cerita kita, cerita cinta. Bye bye.